Shalom, bertemu kembali pada hari ini dalam channel Pelita Hati, yang mana firman hari ini akan menerangi setiap hati kita. Firman kita pada hari ini diambil dari 2 Samuel pasal 7 ayat 18-29, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan melihat bagaimana perjalanan kehidupan seorang tokoh yang bernama Daud beserta dengan keluarganya. Saudara, sebagaimana yang kita ketahui, pada mulanya Daud itu adalah hanya orang biasa seperti kebanyakan orang pada saat itu. Dia nggak ada apa-apanya, ia adalah orang yang biasa-biasa saja. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, semuanya itu berubah, saudaraku. Dari orang yang biasa menjadi seorang yang luar biasa, dari seorang yang kecil menjadi orang besar, dan dari seorang hamba, dia kemudian menjadi seorang raja yang mumpuni. Nah, saudara-saudara, perubahan-perubahan yang dialami oleh Daud ini tentunya bukan oleh karena kuat gagahnya sendiri, saudara. Namun, kesemuanya itu ternyata merupakan berkat yang boleh dinyatakan Tuhan kepadanya. Tuhan ikut campur tangan atas kehidupan Daud dan segala proses hidupnya. Nah, saudara-saudara, biasanya kita tahu bersama untuk mencapai puncak, maka ada proses yang harus kita tempuh. Dan tidak semua proses tentunya berjalan dengan mulus, dengan baik-baik saja, dengan lancar saja. Dan begitu juga dengan Daud, saudara. Dalam sejarah perjalanan kehidupannya, Daud juga mengalami pahit getirnya kehidupan. Entah ketika dia menjadi seorang raja, menjadi seorang suami, maupun menjadi seorang ayah buat anak-anaknya. Jatuh bangun dan kegagalan pernah dialaminya. Akan tetapi, saudaraku, keadaan itu tidak membuat Daud menyerah dan mundur dalam hidupnya. Ia hadapi tantangan itu, masalah tersebut ia hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Dia tidak hanya menggunakan kemampuan kekuatannya sendiri, tetapi dia mempercayakan kehidupannya kepada kekuatan Tuhan. Ia mengalami perubahan dalam hidup itu adalah karena ikut campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Nah, intinya saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang selalu menjadi andalan si Daud. Kekuatannya, penolongnya, pelindungnya, jawaban atas segala pergumulannya. Tuhanlah yang melakukan hal-hal yang besar dalam hidupnya. Karena itu Daud pernah berkata, saudara, dalam kitab Mazmur, Lord take me up, Tuhan mengangkat saya ke atas. Wow, Tuhan telah melakukan hal yang besar, perkara besar dalam kehidupan Daud, dan itu telah dinyatakan oleh Tuhan kepada Daud. Saudaraku, seperti halnya Daud, hal-hal besar apakah yang akan Tuhan mau lakukan dalam kehidupan saudara? Saudara, hari ini saya mau katakan bahwa Allah juga merencanakan hal-hal yang besar untuk kehidupan saudara. Amin. Nah, baik, kita akan melihat bagaimana cara Tuhan melakukan hal atau perkara yang besar bagi Daud beserta keluarganya dan bagi saudara yang ada pada masa kini. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pada ayat yang ke-21 mengatakan, oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini. Nah, jadi yang pertama adalah memikat hati Tuhan, saudara. Kalau kita berbicara tentang memikat hati, tentunya ada banyak cara yang dapat kita lakukan dalam hidup ini untuk memikat hati seseorang. Misalnya dengan memberikan dia hadiah, merayu dia, mengungkapkan kata-kata pujian buat dia, memberikan perhatian buat dia, menunjukkan perilaku yang baik, mempercantik penampilan diri dan sebagainya. Nah, persoalannya yang sekarang kita gumuli bersama ini bukan soal memikat hati manusia, saudara, melainkan bagaimana cara kita memikat hatinya Tuhan. Jika memikat hati seseorang dapat kita lakukan dengan cara-cara yang tadi. Tetapi, bagaimana cara agar kita dapat menggugah hatinya Tuhan? Saudaraku, Daud memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Bahkan saat-saat dia jatuh dalam dosa, Daud tidak menjauh dari Allah, tetapi dia tetap menjalin hubungan yang baik dengan Allah dalam pertobatannya. Daud senantiasa dalam hidupnya rindu untuk mengalami hadirat Tuhan,
rindu untuk mengalami dan merasakan kasih sayang Tuhan. Ini adalah sikap hati yang dipenuhi kasih yang tulus kepada Tuhan, sehingga itulah yang membuat hubungan Daud dengan Tuhan begitu intim. Inilah sikap hati Daud yang berkarakter dalam hubungannya dengan Allah, saudaraku, sehingga hati Allah tertuju padanya, Allah jatuh cinta padanya, dan Daud sangat berkenan di hadapan Allah, dan ia ada di dalam hati Allah. Nah, inilah yang dilakukan oleh Daud yang menyenangkan hati Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita membuat Tuhan tergugah hatinya kepada kita? Jika saudara ingin Allah melakukan perkara yang besar dalam hidup saudara, buat hati Tuhan terpikat lewat kehidupanmu, pelayanmu, sikapmu, yang kesemuanya keluar dari ketulusan hatimu. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kita lihat 2 Samuel 7 ayat 29a yang berbunyi demikian. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Nah, yang kedua, kita boleh melihat hal penting adalah ternyata Daud selalu membutuhkan dukungan keluarga sehingga ia menjadi seorang yang diberkati, saudara. Melihat realitas pada masa kini, tidak sedikit keluarga yang keakrabannya semakin renggang, saudara. Yang ada pada zaman now, keluarga asik dengan dirinya sendiri, saudara. Nah, bagaimana dengan Daud, saudara? Berdasarkan bunyi permohonan doanya ini, bagi Daud peranan keluarga sangatlah penting dalam hidupnya. Mengapa? Karena keluarga akan bisa memberikan pengaruh kepadanya. Artinya, apapun yang terjadi, entah ketika mengalami sakit, ketika mengalami kesedihan, ketika mengalami kesusahan, mereka akan selalu saling memperlengkapi, saling peduli dengan satu dan yang lainnya. Nah, karenanya sangat penting bagi kita untuk memperkokoh kehidupan keluarga kita, saudara, dengan beralaskan kasih Tuhan, untuk setia terhadap keluarga kita, untuk selalu mengasihi keluarga kita, untuk menjaga keluarga kita, dan juga untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk keluarga kita. Sebab apa? Sebab keluarga adalah merupakan kekuatan kita, saudara. Merupakan spirit kita, penyemangat kita. Kita perlu dukungan keluarga dalam mencapai setiap keberhasilan di kehidupan ini. Saudaraku, yang ketiga, 2 Samuel 7 ayat 29b mengatakan, tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya, saudara. Artinya, Daud tidak berpaling dari Tuhan. Saudara, selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus menyadari dan mengakui sungguh bahwa kalau kita hidup di luar kekuatan kuasa Tuhan, maka kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Kita tidak akan diberkati dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara, kita tahu bahwa kita pun seringkali mengalami perkara-perkara yang tidak kita inginkan dalam hidup ini, bukan? Sehingga membuat kita merasa bahwa Tuhan tampaknya terlihat jauh dari kita. Pemazmur Daud terkadang merasa ditinggalkan oleh Tuhan, namun ia tidak akan berpaling dari Tuhan. Sebaliknya, ia akan mencari Tuhan lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi, sebab ia percaya akan setiap janji Tuhan atas kehidupannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus, mari kita iman dan lakukan 3 hal tadi. Pikatlah selalu hati Tuhan, mintalah dukungan keluarga, dan jangan pernah engkau berpaling dari Tuhan. Niscaya dengan penuh iman, apabila Tuhan berkenan, firman ini akan menjadi ya dan amin atas kehidupan saudara dan saya. Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan saudara, anak saudara, maupun keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sola Fide.